Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku kedatangan salah seorang teman aku yang tinggal jauh di negara di Eropa sana. Hari ini dia akan bercerita tentang pengalaman dia tinggal di luar negeri. Ya, buat teman-teman yang excited, sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe kalau kalian belum subscribe, karena aku akan rajin-rajin untuk berbagi informasi tentang tinggal di luar negeri, cara dapat kerja di luar negeri, dan hal-hal lainnya seputar kehidupan di negara rantau ini. Oke, sekarang kita sambut teman sharing kita kali ini, namanya Dery Antonio. Hai Dery, apa kabar Der? Halo guys, I'm good actually. Hai, Kabar makin baik. sehat ya Der, kelihatannya Der. Yoi. Gara-gara sering banyak minum tap water nih bang. Oh iya, iyalah di luar negeri minumnya tap water. Dery. Jadi buat subscriber aku nih yang ada nonton kali ini, pasti pengen tahu Dery. Siapa sih sebenarnya Dery yang jadi sharing session kita kali ini? Boleh ya cerita Der? Halo semuanya, perkenalkan. Aku dari Jambi. Terus di sini udah 1 tahun. Sebelumnya aku di Jambi tuh sebagai guru gitu ya. Dan ketemu sama Bang Imron tuh udah lama. Pertamanya dari kelas inspirasi ya bang ya. Kayak to give you a background itu kayak social itulah ya, social gerakan gitu untuk membantu anak-anak yang dari underprivileged. Jadi dari situ awalnya gitu. Jadi sama-sama dari Jambi. Terus aku kerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Terus jadi guru les juga gitu. Gujuk-gujuk-gujuk. Terus daftar beasiswa LPDP, and then finally I'm here. Tinggal di London sekarang untuk kuliah master di UCL. Keinginan untuk tinggal di Inggris itu emang spesifik untuk tinggal di Inggris atau memang pengen tinggal di luar negeri atau gimana? Pertama tuh di Inggris kenapa? Karena di sini tuh jurusannya tuh bisa multidisipliner gitu loh bang. Jadi kayak Hmm, ekonomi, politik, terus nanti ada sains dan lain-lain gitu. Jadi hmm, kayak hmm. bener-bener rich banget. Terus di sini mereka tuh sangat embrace yang namanya cross major. Misal Hmm, kita S1-nya apa, ntar S2-nya apa. Jadi kayak aku kan komputer, iya, informatik engineering. komputer. Duanya ambil education policy gitu. Mereka tuh sangat yang embrace kayak gitu gitu. Ketika kamu memilih untuk kampusnya yang di Inggris itu, ada persiapan-persiapan khusus nggak dari Indonesia yang kamu persiapin, Mas? Oh ada, contohnya kan kalau di Inggris itu transport ya Bang, kan mereka sudah sangat terkoneksi kan ya. Jadi Hmm, aku belajar untuk install kayak misalnya Citymapper, itu kayak aplikasi apa ya namanya untuk tahu koneksi kemana-mana transport dan lain-lain. Terus misalnya belajar masak kan, karena I know that I'm going to live alone di sini gitu kan. hmm, Terus sharpen lagi bahasa Inggris aku terutama speaking kayak kayak gitu. hmm, Terus kayak hal-hal ya gimana ya, mental I think. That's hmm, something that I have to prepare karena kayak it's hmm. going to be the first time for me to live abroad. Ya. Jadi kayak aku harus gimana gitu. Walaupun sebenarnya pas hari pertama aku nyampe sini aku nangis juga sih. Oh iya, kenapa? Pertama tuh mungkin capek ya kan Bang. Terus udah kita kan long flight gitu. Jadi aku dari Ah, Jambi Jakarta terus Jakarta Dubai, Dubai sini kayak ya kurang lebih 18-19 jam. Terus sebenarnya hmm. di sini cuacanya masih 2 digit kayak 16 atau 15 sama pada saat itu. Terus kayak questioning my decisions gitu. Ih gila ngapain aku sejauh ini cuma mau sekolah gitu loh. Terus Oh, kayak jadi sampai ada keraguan juga ya ketika ketika ada pertama kali ada nyampe di situ? Enggak? Ya. ada dong. Oh, oke. Terus Ada regret sedikit lah ya sebentar ya. ada Bang, ada serius. Hmm, Karena kayak anjir gitu, kayak lihat-lihat orang kan di sini kan itu ya kan daerahku ini daerah zona 2, jadi ada kayak imigran gitu, orang-orang hmm, kulit hitam gitu kan persepsi kita agak ngeri ya kan gitu. hmm, hmm, Itu kayak anjir gitu, kenapa aku kesini sejauh ini gitu. Terus kalau hmm, kita nelpon orang tua kan udah beda waktu kayak 7 jam ya kalau nggak salah waktu itu. hmm, Tuh hmm. jadi kayak ya ampun gitu, kayak bener nggak sih gitu, kayak aduh gimana gitu ya kan. Gitu. Capek juga mungkin, emotionally capek juga kan. Ya.
Iya. persiapan fisik juga, mental juga dan lain-lain gitu. Karena cuman Mhm. mungkin kayak excited, terus mungkin kita biasa dengar orang tuh yang indah-indahnya doang gitu. Ternyata Mhm. pas kesini kan like shit gitu ya kan. Iya, Terus kayak, betul. gitu. Ngerti nggak sih? Karena karena beda banget kan, beda banget suasana, situasi dan segala macam, apalagi cuaca juga beda, segala macam beda. Jadi kita kayak secara ini ya, secara psikologinya badan kita tuh nggak siap gitu. Sebenarnya malah udah itu kan kayak attended seminar atau apalah gitu, sharing session Mhm. orang-orang yang udah pernah kuliah ke luar negeri gitu kan. Dan Mhm. kita kayak, oh iya tahu gitu. Tapi mungkin karena fisik kita masih di Indonesia, kita masih berada di zona nyaman kita kan. Pas kita kesini tuh Mhm. kayak terkejut juga gitu. For me Mhm. ya, jadi Mhm. kayak gila gitu. Contohnya kayak aku tuh punya bahasa Inggris yang bagus gitu loh. Betul. Tapi pas aku kesini tuh juga kayak kagok juga. Even aku kayak mau beli apa gitu, ngomong, apalagi kan mereka British ya kan, punya Iya, British accent gitu. Kayak apalagi kalau mereka ngomong cepet ya. iya gitu, kayak aku tuh kayak gitu. Iya. Kayak Heeh. like what gitu. Ternyata tuh sebagus-bagus itu pun kalau belum nyemplung ke lapangannya tuh tetap belum itu gitu. Iya, Tetap betul. ada itunya gitu, struggle-nya. Jadi selama di sana nih, Der, kebiasaan apa nih? Aku punya beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh orang itu yang sampai sekarang aku masih belum terima gitu, walaupun aku udah lama di sini istilahnya gitu kan. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan orang itu yang like, "What the hell is this?" Gitu kan, sampai sekarang kok masih belum terbiasa dengan itu? Eee, Mungkin kalau dari aku itu, mereka di sini orangnya jalannya cepat-cepat ya, kayak selalu jalan cepat gitu. Mhm. Aku sebenarnya tergolong yang orangnya jalannya lumayan cepet gitu, tapi ternyata di Mhm. sini masih ada yang lebih cepet gitu kan ya. Kayak Mhm. anjir, udara dengan suhu 17, 16 kan enak ya kan, kayak di dalam AC gitu, nggak keringat. Mhm. Harusnya Mhm. mereka supposed to be jalannya santai gitu loh, nggak kayak kita di Mhm. Jambi yang udah basah kuyup gitu kan dengan keringat. Di Mhm. sini enggak kan, mereka kayak gitu, itu kayak gila sih, gila orang ini gitu, kayak, "Nah, kan kau tuh nak ngejar apa ya?" Gitu, ngerti gak sih Bang? Mhm. Kayak Mhm. Mhm. Sudah habit kan, sudah iya kebiasaan orang gitu. itu. Kayak mereka tuh always even like kalau di tube tuh kan kalau nggak salah 1 atau 2 menit gitu kan ada selalu tube gitu. Mereka tuh kayak telat 1, 2 menit aja udah komplain gitu dengan trainnya gitu, dengan tube-nya gitu. Mhm. Terus apa ya, di sini nggak sebersih yang dikira kok. It's not going to be like as clean as we thought. Mhm. Karena aku Mhm. lihat juga orang bekas tuh kayak di pinggir-pinggir apa gitu, kayak homeless lah mungkin atau orang drunk atau apa gitu, aku nggak tahu lah ya. Heeh. Terus sampah, kayak kayak gitu. Terus kayak kelakuan orang, kayak aku pernah beberapa kali lihat orang ngupil terus langsung dimakan gitu. Wah, ya ampun. Iya, itu kayak misalnya di bus atau di tube gitu, itu sering beberapa kali lihat gitu. Heeh. Enggak yang seindah yang ada di Instagram atau apalah gitu. Ta tapi motivasi mereka apa ya, habis ngumpul langsung dimakan di depan orang ya? I don't even know, jijik kali kan gitu, kayak kenyang lah. Kalau hal buruk gitu, tapi kayak mungkin orang di sini apa ya, dari facial-nya gitu, maksudnya facial expression-nya. Kenapa? Kayak kalau kita saling bertatapan gitu di Indo kan kita kayak senyum ya. Senyum. Iya. Kalau ini kayak kayak langsung buang muka gitu, kayak kayak ya mungkin mereka menghargai privacy juga ya, hal-hal yang Heeh. kayak gitu sih. Tapi itu untuk yang kenal atau untuk yang nggak kenal? Enggak lah Kalau di semua tempat orang umum ya? Untuk di iya, umum? Oke. mostly kan kalau kita Iya. di sana kayak udah ke gap ngelihat gitu, sama-sama ngelihat kan senyum ya. Mhm. Mhm. Iya kan, kayak showing our kindness atau apalah gitu, shit gitu kan. Kalau di sini enggak Mhm. loh, kayak mereka tuh langsung kayak apa gitu. Jadi kayak Nah, kita tuh sebenarnya kayak happy gitu kan, tapi karena tapi kamu kita tapi kamu pernah tanya nggak, dan kenapa mereka begitu? oh they did actually kan some of them tuh kayak nggak mau ngerasa kalau kita lihat gitu kayak cringy kayak mana ya, kayak ngeganggu privacy gitu loh. Ada orang yang Ah. diliatin kan kayak nggak mau juga gitu. Mhm. Kalau kalau di sini mungkin karena mereka udah kota besar ya, jadi Mhm. ada faktor kayak security juga, kayak orang senyum-senyum kita kan kalau kita nggak kenal kayak aneh gitu ya. Mhm. Ini orang apa gitu ya, mau mau ada jahat apa ke kita gitu, gitu sih. Mhm. Atau memang Iya. culture memang sini lebih individual kan, semakin kota gede kan, semakin lebih Mhm. individual gitu, bisa juga sih. Mhm.
Jadi kalau di sini, Der, aku pernah tanya, karena juga hampir sama kayak gitu. Jadi orang sini ramah-ramah, mereka say hi, say hello, good morning gitu selalu lah. Tapi mereka nggak senyum. Di sini tuh nggak ada senyum sama sekali. Jadi mereka bilang kalau senyum itu terutama ya baik sama sesama jenis atau berlawanan jenis, itu artinya menggoda. Itu termasuk harassment. Oke. Iya, apalagi kalau di tempat umum terus kita senyum sama perempuan gitu, bagi perempuan itu kita tuh menggoda mereka dan itu it's part of harassment. Kalau mau bilang pagi, pagi aja, bilang gitu. Pagi, good morning gitu, nggak boleh senyum apalagi sama sama stranger, sama orang yang nggak kita kenal. Jadi aku tanya sama orang sini, aku Mhm. penasaran kenapa orang sini nggak pernah senyum ya gitu. Gitu, aku penasaran. Ternyata itu bagian dari harassment. Tapi gini juga, mungkin tuh kalau, American culture lebih lebih ramah gitu, lebih enak diajak ngomong, kalau di sini enggak loh gitu. Nah Kalau ya, kita nggak dengar dan lebih cool gitu orangnya. Jadi oke. kayak ya gitu. Pertama mungkin faktor cuaca juga mungkin ya gitu, pernah denger winter blues nggak, Bang? Enggak. Jadi kayak misalnya selama winter tuh orang tuh mood-nya jadi lebih sedih, lebih Ah, nggak ada ceria gitu loh. oke Kayak oke. ibaratnya lebih ya negatif-negatif mood lah gitu ya kan. Iya iya iya. Terus mereka di sini, I don't know, like personally aku selama aku observe gitu kan, kayak Mhm, kalau kita nggak kenal-kenal banget tuh yang nggak ada yang kayak gimana gitu loh. Beda kalau mhm, kita misalnya, ada temanku satu kelas dia orang, Kanada sama satu orang US, aku lupa dari negara bagian mana gitu, tapi mhm, dia lebih mhm, enak gitu. Ibaratnya, lebih, apalah dibilang ya, ngomongnya tuh lebih enak gitu. Sedangkan kalau sama orang mhm, ini kayak kalau kita nggak terlalu tuh ya udah tek 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 tek, tutup poin, udah that's it gitu, mhm, 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 tuh. mhm. Jadi kayak, oh oke, small talk-nya ya gitu. Mhm. Jadi mereka ngomong penting-penting aja gitu ya? Ya gitu, jadi kayak, oh oke gitu. Menghargai waktu juga kali ya. Mhm, mhm. Iya, iya less is more kan? Iya. Iya. Terus apa yang paling kamu terasa sekali perbedaannya antara di Indonesia, ya baik dari segi lingkungan hidup lah ya, di Indonesia sama di sana? Kalau aku di sini Mmm. lebih kayak ngerasa lebih sehat, lebih rajin. Iya. Dulu kan di sana kan kayak apa-apa tuh naik kendaraan ya kan, apa-apa Mhm. ngeng ya kan, ya nggak Iya sih? gampang kan? Iya betul. Di sini kayak, oh 20 menit, itu sedikit gitu loh. Sebenarnya Iya, jauh juga gitu kan. heeh, Jadi, I think kayak lebih sehat, terus lebih suka jalan gitu, terus mhm, lebih rajin untuk ibaratnya masak juga. Kalau di sana kan kita apa-apa tinggal makan doang ya Bang, atau kayak iya, makan Padang, GrabFood ya kan. Ya mhm, banyaklah ketersediaan kayak gitu di sana. Di sini beda kan, jadi kita apa-apa mandiri banget gitu. mhm, Terus, karena apa ya, mungkin karena aku duitnya dari pemerintah sekali 3 bulan ya kan, jadi kayak mhm. harus lebih, gitu ngerti Pandai, nggak sih? iya, Yoi gitu. Kalau di sana kan kita kayak ada hasil les gitu kan, jadi sebulan sekali gitu, atau ada side hustle yang lain gitu. Di mhm. sini sih kayak lebih, "Oh gila aku harus nabung," atau apa, kayak gitu. Masalah makanan ada kendala nggak Dek? Mmm, I don't think so, selagi kita punya duit sih sebenarnya di sini bisa sih dibeli gitu. Karena kan Oke, Inggris tuh lumayan banyak ya populasi orang Indonya gitu. Jadi kayak cabe atau apalah itu semua tersedia sih gitu, mhm, selagi mhm. ada duit. Iya, mending Iya masak kalau semua peralatannya ada sih mending masak. Maksudnya semua bumbu-bumbunya ada mending masak. iya, cuman kan Mmm, kadang kayak, lelah ya kan Bang, kayak udah masaknya heboh gitu ya kan, terus sekali mhm. makan cuma 5 menit gitu kan, nyuci piring lagi, nyiapin acara ya kan, terus kadang kayak, udahlah gitu. Sesekali Heeh, sih, adalah sesekali. heeh. Aku setiap hari di sini dari masak, setiap hari, tapi masaknya simpel-simpel aja. Tapi kalau libur, misalnya aku libur 2 hari gitu, aku baru masak heboh. Oh, aku tuh agak beda Bang, aku biasa kalau ada deadline, Heeh. esai atau apa, malah sih itu kepikiran untuk masak heboh gitu loh Bang. Oh gitu. Iya kan, kayak misalnya gini, ada deadline kita ngerjain apa gitu kan, terus entarlah gitu mau masak dulu lapar, entar masaknya malah heboh gitu, jadi kayak habis 3 jam, 4 jam, ya Oh, nyanten lah atau kayak buat apalah gitu.
Tapi Heeh. giliran kosong, terus nggak kepikiran untuk masak, jadi kayak pikirannya keluar gitu, jalan apa gitu. Hanya kemiskinan kali yang memaksa untuk masak sendiri ya. Jadi Derry kan kemarin aku lihat nih di Instagramnya jalan-jalan ke beberapa tempat nih. Jadi gimana sejak tinggal di London, apakah mudah aksesnya untuk jalan-jalan? Iya, benar. Hmm. Di sini tuh kan karena kita banyak pilihan ya kan, mau naik kereta, naik bus, mau naik apa gitu, banyak lah itunya. Terus mungkin karena kita pakai pound sterling, jadi pas kita beli tiket atau apa tuh lebih di convertnya lebih murah ya kan jatuhnya gitu. Mm-mm. Terus ada banyak promo misalnya kayak di sini kan liburnya banyak ya bang ya. Mm. Easter lah, nanti ada midterm, ada Apanta kayak gitu. Jadi Mm-mm. relatively lebih murah gitu. Misalnya kayak kemarin ke Maroko itu PP itu sekitar sejutaan ya. PP loh. Oh, murah. Berarti kan enam puluh lima dolar. enam puluh iya dolar berarti kan. 50 pounds. Sedangkan dari London ke sana tuh Sejuta itu kayak Jambi Jambi Jakarta PP kan? iya kan naik Lion pula gitu. Iya, naik. Ya udah sih kayak gitu. Mm-mm. Di sini kan enggak gitu. Itu lebih murah. Terus misalnya kayak ke Albania gitu. Itu Albania itu tiket PP-nya 500.000. Wow. Gokil. Beneran. Heeh. Tapi Heeh. kita yang kayak backpacker gitu ya, nggak pakai heboh bawa Iya, koper gitu ya. Kan dia ada iya, kayak untuk apa ya? Kayak backpack kita ntar diituin gitu kan. Nah, itu sih. Tapi dicek. kan iya, Iya. tapi kan Biasanya affordable dapatnya banget. 7 kilo kan. Biasanya dapatnya cuma 7 kilo. Mm-mm. Iya, murah-murah di sini sumpah. Kayak gila kalau udah di sini mah harus kemana-mana ya kan. Oh, di sini murah bang. Aku kemarin beli yang ke Amsterdam, coba Hmm. tebak berapa? PP. Hmm. Karena dekat mungkin 700 kali ya PP. Oh, Atau salah rendah. udah 4,5. 450. Oh, murah ya kan? Ke Murah banget. Amsterdam naik pesawat gitu kayak 450 gitu kayak di Heeh. Indo tuh ya nggak nyampe lah gitu ya. Bawa kemana ya 450 ya kan? Ya naik naik bus Jatra itu. Makanya kamu jalan-jalan terus, Der. Kalau aku jadi kamu juga sama. Aku akan melakukan hal yang sama. Kalau di sini mahal-mahal karena pulau dan pesawatnya tuh kecil-kecil dan tidak banyak pilihan. Jadi mereka kayak monopoli, pesawatnya tuh monopoli harga. Oh, oke. Jadi mahal. Tapi ya kalau dibandingkan kalau aku harus terbang dari Indonesia, ya tetap lebih murah. Ya makanya aku memanfaatkan momen, mumpung di sini sama kayak kamu lah. Kalau di sini murah-murah, apalagi kalau kita tahu kayak waktu-waktunya atau pakai apps apa gitu ya, kayak yang dirimu kemarin bilang Skycanner itu ya, Hmm. itu kayak kadang sekali jalan tuh 200.000 gitu. Makanya nggak asing di sini teman-teman tuh masih Jumat kuliah, ntar Sabtu dia udah kemana aja gitu, melancong, Hmm. tiba-tiba ke Hmm. Spain atau ke Portugal gitu kan, kayak Iya. apa gitu nah. Tapi akses kalian kan UK sama Schengen area kan Eropa area itu kan beda ya. Kalau kalian berarti harus bikin visa lagi atau sudah nggak perlu? Oh pakai Hmm. kita pakai visa lagi kalau kita mau ke EU kan, Schengen area gitu. Hmm. Cuman privilege-nya karena kita student gitu. Hmm. Jadi ya sebenarnya ini itu ya case lain juga banyak yang ditolak juga ya gitu. Hmm. Hmm. Tapi highly likely kalau kita student itu untuk Schengen visa sih di approve gitu. Karena kan kita Gampang. student ya, karena balik Hmm. lagi ke Inggris gitu kan, Iya. Hmm. gitu. Apalagi Oke. kita nggak yang kayak durasinya ke Belanda sebulan atau apa gitu kan paling cuma untuk turis gitu kan, cik 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 gitu-gitu ya gitu. Iya. Hmm. Hmm. Terus Eropa kan enak ya. Kalau kita sudah di satu negara bisa naik bus, bisa naik tren gitu ya dari satu negara ke negara lain kan. Iya bener. Terus kayak kemarin temanku ada kan, kan kami ke Serbia bareng. Terus Hmm. aku kan karena belum ada Schengen Schengen Iya kan, kita. dia Hmm. karena dia PNS, jadi dia kan paspornya beda ya kan, dengan rakyat jelata ini, mohon maaf ya kan. Hmm. Pergilah dia ke Prague. Hmm. Iya, terus tuh Hmm. kayak tiket Flix busnya itu
3 atau 4 cuman. Uh, Feel itu kayak what gitu. dari I'm Serbia ke Praha ya. iya, Ya. tiba-tiba kan kayak dia tuh yang bisa breakfast in Serbia, lunch in Prague gitu loh. Jadi overall nih buat teman-teman nih buat teman-teman yang berkeinginan untuk tinggal di luar negeri, apa nih pesan-pesan Derry yang bisa Derry sampaikan untuk mereka? Ini secara general aja ya, bisa ke Iya, pekerja atau ke iya. student dan lain-lain. Mungkin one of the things yang harus di-emphasize itu bahasa kali ya. Karena kan Mm-mm. pasti itu gitu. Terus jangan deh didengerin orang-orang yang kayak grammar Nazi itu yang nggak jelas gitu loh. Ya Oke, udah iya, ajar aja gitu kan. Kan kalau kita di Indo mau praktis English tuh udah di gitu ya kayak dimasukin ruang sidang aja gitu ya kan. iya. Iya gitu. Jadi kayak my suggestion would be kayak ya udah ajar aja gitu. Karena speaking tuh perlu gitu. Berani aja ngomong. Itu sih kayak di sini orang nggak ada ngejudge mau ngomong apa, entah apa gitu, nggak ada yang kayak gimana gitu. Mm-mm. Terus pintar cari teman gitu. Mm. Iya kan? Iya, Kayak betul. sebenarnya kita kayak aduh males gitu mau berteman atau apa. Tapi kayak kalau kamu nggak berteman gitu, you will be alone gitu. Jadi kayak you harus berani keluar comfort zone untuk make friends, right? Gitu. Mm-mm. Gitu. Karena itu sih skill yang kayak membantu banget gitu. Apalagi kita di luar gini kan jauh dari keluarga ya kan. Mm-mm. Gitu. Membantu know each other kayak ya kita pakai prinsip-prinsip Indonesia yang ramah dan lain-lain gitu. Jadi kayak I think orang akan menyukai gitu. Apalagi orang-orang sini kan dingin ya kan. I mean like Mm. cool, susah ngobrol, jokes atau apa. Jadi ketika mereka lihat kita yang kayak bocor, in a positive way gitu kan. Iya, iya. Apa mereka jadi lebih kenalnya cepet gitu, lebih akrabnya cepet gitu. Mm. Jadi kita kayak ngerasa nggak sendiri gitu loh. Mm-mm. Gitu, geng. Mm.